Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Pada kesempatan kali ini, Halid TV akan membahas prediksi soal ujian sekolah matematika kelas 9 sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Selamat menyaksikan. Nah, kita sudah masuk fungsi kuadrat ya. Jadi di sini dibilang pembuat 0 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x kurang 4. Jadi pembuat 0 itu kita bisa faktorkan supaya dapat penyelesaian atau perpotongan di sumbu x gitu ya. Nah, kita tinggal tulis di sini x, di sini juga x karena a-nya itu sama dengan 1 ya. Kita cari dua bilangan yang dikali hasilnya 4, karena C-nya negatif berarti tandanya beda ya, satu positif, satu negatif. Dikali hasilnya 4, dikurang hasilnya 3. Pasti 1 dan 4 ya. Karena tengahnya itu negatif, berarti bilangan yang besar di negatif, bilangan yang kecil di positif. Nah, kita tarik keluar. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Atau X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 4. Berarti jawaban pembuat 0-nya kalau nggak X sama dengan negatif 1, kalau nggak X sama dengan 4. Udah ya, 26 di sini persamaan sumbu simetri. Yang masih ingat, sumbu simetri itu sama dengan X puncak. Rumusnya negatif B per 2A. Kayak bentuk umum ya, ini A, ini B, ini C. Berarti negatif, B-nya negatif 12 per 2 kali A-nya 3. Negatif ketemu negatif positif, berarti 12 per 6. Jawabannya 2, atau X sama dengan 2. 27, kalau tadi sumbu simetri itu X puncak, yang masih ingat nih, kalau nilai optimum berarti kita cari Y puncak atau YP. Rumusnya itu negatif D per 4A. D itu diskriminan, B kuadrat dikurang 4AC per 4 dikali A. Kita tinggal substitusi di sini ya. B-nya itu nih, kita tulis dulu ini A, ini B, ini C. B-nya itu 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya negatif 2 dikali C-nya negatif 1. Jadi jangan salah dalam peletakan tanda ya. Nah, per 4 dikali A-nya negatif 2. Berarti negatif 3 kuadrat itu 9. Negatif kali positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif ya. 4 kali 2 kali 1 itu 8 per 4 kali negatif 2 ya negatif 8 gitu ya. Negatif bagi negatif itu positif, 9 kurang 8 itu 1, berarti jawabannya 1 per 8. Jadi nilai optimumnya 1 per 8. Nah, kita lanjut ke soal nomor 28. Ini udah masuk ke transformasi ya. Ingat-ingat lagi, transformasi itu terbagi jadi 4 untuk penentuan bayangannya. Ada translasi, pergeseran, kemudian ada rotasi, ada refleksi, ada dilatasi. Kita akan tentukan bayangan dari titik P 3,7, jadi P-nya 3,7 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, terus lanjutin lagi gitu ya. Jadi satu-satu dulu nih. Jadi titik P, kita tulis 3,7, kita akan cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalau dicerminkan terhadap garis X, berarti yang berubah hanya X ya. X-nya kan di sini 3 ya, berarti 3 yang bakal berubah, 7 tetap, karena kalau pencerminan terhadap garis X yang berubah X aja. Gimana cara ngerubahnya? 2 kali garis, garisnya di sini 2, berarti 2 kali 2 dikurang titiknya itu 3, koma Y-nya tetap yaitu 7 ya. Berarti P aksen 2 kali 2 4, 4 kurang 3 1, berarti ini 1,7.
Nah, ini baru pencerminan. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi. Dilatasi ini artinya diperbesar kalau nggak diperkecil. Cara gampangnya kita cukup kalikan dengan faktor skalanya. Berarti P aksen itu yang 1,7. Kalau kita dilatasikan, berarti kita tinggal kalikan 1 kali 3, 7-nya juga kali 3. Dapatlah P double aksennya 3,21. Jadi ingat-ingat ya, kalau dilatasi cukup dikalikan saja. Kita akan lanjutkan. Nah, 29 ini translasi ya. Translasi itu artinya digeser. Untuk pengerjaannya hanya ditambah aja. Jadi titiknya yang akan kita translasikan ditambahkan dengan komponen translasi, hasilnya sama kayak bayangan gitu ya. Nah, di sini komponennya nggak diketahui nih. Jadi secara sederhananya negatif 7 supaya jadi negatif 9 ditambah berapa sih gitu ya. Nah, pasti ditambah berapa supaya jadi negatif 9? Nggak mungkin ditambah positif ya. Kalau ditambah positif pasti jadinya lebih kecil negatifnya. Sementara ini kan jadi lebih besar ya. Berarti negatif 7 ditambah negatif 2 hasilnya jadi negatif 9. Negatif 11 ditambah berapa supaya jadi 5? Itu positif 16. Nah, kalau bagi yang nggak bisa seperti ini, ditulis saja satu-satu. Negatif 7 ditambah A hasilnya sama dengan negatif 9. Berarti A-nya negatif 9, negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Berarti A-nya sama dengan negatif 2. Sama kan? Nah, terus B-nya lagi. Negatif 11 ditambah B, itu hasilnya harus 5. Berarti B 5, negatif 11 pindah ruas jadi positif 11, berarti B sama dengan 16. Sama ya. Nah, kemudian di sini ditanya A plus B. A-nya itu negatif 2, B-nya itu 16. Berarti jawabannya 14. Nah, kita lanjut ke soal nomor 30, masih transformasi. Di sini bayangan dari titik A, negatif 6,1, dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, ini pasti untuk derajatnya bernilai positif. Kalau searah jarum jam, berarti derajatnya bernilai negatif. Kemudian pusatnya 0,0, kemudian dilanjutkan dengan translasi 10 dan 3 ya. Jadi kita cari satu-satu dulu nih. Titik kita itu A negatif 6,1, A negatif 6,1 dirotasikan ya. Rotasinya dengan pusat itu 0,0, derajatnya 90 derajat positif ya. Berarti A aksennya itu kalau dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jam-jam atau positif, kata kuncinya ingat-ingat, diputer, depannya berubah gitu ya. Jadi kalau searah jarum jam berarti negatif, diputer tapi belakangnya yang berubah ya. Jadi negatif 90 itu sama dengan positif 270 gitu ya. Kalau 180 nggak usah diputar tapi tandanya dirubah dua-duanya gitu ya. Nah, ini diputar berarti satunya ke depan, negatif 6 yang di belakang, terus di depannya berubah tanda. Kalau semula positif sekarang berarti jadi negatif gitu ya. Nah, ini bedain tanda. Kalau sebelumnya negatif berarti jadi positif. Kemudian dilanjutkan dengan translasi. Ingat-ingat, translasi itu kan artinya digeser. Digeser berarti cukup ditambah. Yang depan tambahin 10, yang belakang tambahin 3. Berarti jadinya A double aksen, negatif 1 tambah 10, nah di sini negatif 6 ditambahin 3. Berarti A double aksen 9, negatif 3. Nah, 31 ini masih transformasi tapi dilatasi sama pencerminan. Dilatasi seperti sebelumnya, pengerjaannya cukup dikali karena diperbesar atau diperkecil ya. Cuman faktor skalanya pecahan, nggak apa-apa. Titik B
itu 12, negatif 12, kita dilatasikan, berarti kaliin dulu dengan faktor skalanya. 12 dikali 1/3, negatif 12 dikali 1/3. Nah, ini bisa kita coret nih. Nih ya, ini 4. Di sini juga 4. Berarti jadinya B aksennya 4, negatif 4. Itu baru didilatasikan. Di sini dilanjutkan dengan pencerminan garis Y. Kalau tadi garis X yang berubah X, berarti kalau sekarang garis Y, ya yang berubah Y-nya aja gitu ya. Kita tulis dulu supaya nggak ragu gitu ya. Nah, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1/3. Berarti yang berubah Y-nya aja. X-nya berarti tetap 4, 2 kali garisnya yang ini ya. Yang ini 1/3 kurangin sama titiknya negatif 4. Jadi hati-hati dengan tanda ya. Berarti B double aksen 4, 2 kali 1/3 itu 2/3. Negatif ketemu negatif positif. Nah, penjumlahan pecahan. Kalau mau cepat kalikan ke sini ya. Berarti ini jadinya 4, 2 ditambah 3 kali 4 itu 12. Semuanya jadi per 3. Berarti B double aksen 4, 14/3. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Dilatasi itu pengerjaannya cukup dikali. Pencerminan tergantung garisnya nanti. Kalau garis X berarti yang berubah X, kalau garis Y berarti yang berubah Y-nya. Kita lanjutkan ke soal 32, sudah masuk ke sebangunan ya. Kita udah masuk ke sebangunan. Jadi di sini AD-nya itu 6 ya. Terus DB-nya itu 12. Di sini DE-nya itu 5. Yang ditanya BC-nya berapa gitu ya. Nah, kesebangunan itu kan artinya sama bentuk tapi beda ukuran. Jadi ada dua bangun yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda tapi perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama gitu ya. Di sini ada dua bangun yaitu segitiga ya. Jadi ada segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga ABC. Jadi yang sebangun tuh ADE sama ABC, bukan ADE sama DBCE ya. DBCE itu bukan segitiga tapi jatuhnya trapesium. Jadi ada yang kecil sama yang besar. Jadi dia berimpit gitu ya. Kalau mau gampang, nggak usah pakai perbandingan, lihat ini aja. AD-nya 6, AB-nya kita perlunya AB ya, bukan DB karena sisi dari segitiga ABC itu AB. AB-nya itu kan 18 ya. Nah, 6 supaya jadi 18 kan kita kali 3 ya. Berarti DE supaya jadi BC ya tinggal 5 kaliin 3. Dapat 15. Gampang ya. Kalau pakai perbandingan juga boleh. AD berarti per AB. Di sini DE berarti per BC. Nah, nanti juga sama, ini berarti 6/18 gitu ya. Ini 5/BC. Tinggal dicoret juga sama. Ini 3, berarti BC-nya 15. Lebih gampang dengan perbandingan ini ya. Ini trapesium ya. Ingat rumus ikan. Di sini DC-nya 12, DE-nya 2, EA-nya 4, AB-nya 18. Rumus ikan gimana sih? Atas kali bawah ditambah bawah kali atas per miringnya tambahin bentuknya ikan ya. Jadi kalau kita mau nyari EF sisi yang di tengah, panjang sisi yang di tengah, berarti atas kali bawah 12 kali 4 ditambah 18 kali 2 per miringnya tambahin 2 ditambahin 4. Nah 12 kali 4 kan 48 ya. Ditambah 18 kali 2 itu 36, dibagi 6, kita tambahkan ini 4, berarti 84, bagi 6 dapat 14, berarti jawabannya
14 cm. Sebuah bak penampung air berbentuk tabung dengan diameter 100 cm dan tinggi 300 cm, volume maksimal. Berarti yang ditanya nih volume tabung ya. Volume tabung itu luas alas kali tinggi, pi R kuadrat kalikan dengan T. Nah, R-nya belum ada tapi diameternya ada. Diameter itu kalau kita mau cari jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti diameter jari-jarinya itu 10 cm. Berarti kita pakai di sini pi-nya 3,14 atau kita rubah pecahan 314 per 100 dikali jari-jari 50 cm kali 50 cm dikali tingginya 300. Kita boleh coret nih 100 sama ini. Nah, kita tinggal kali nih. Berarti 314 dikali 5 kali 5 itu 25. 25 kali 5 itu 75 ya. 75, nolnya ada 2. Kita tinggal tulis perkaliannya. Nah, ini 0, 2, 7, 15, 8, 9, 21. Berarti 0, 5, 5, 3, ini 2. Berarti di sini 2, 3, 5, 5, 0. Nolnya ada 3. Sentimeter pangkat 3. Karena sentimeternya ada 3 tadi ya. Nah, biasanya volume air itu dia dalam liter. Dari senti ke liter, liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3. Itu berarti naik 1 tangga. Karena pangkat 3 berarti 1 tangga itu nilainya 1000. Berarti kamu tinggal bagi dengan 1000. Nolnya hilangin 3. Berarti jawabannya 2355 liter. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi kerucut 35 cm. Luas permukaan kerucut, masih ingat kerucut itu sisinya ada berapa? Ya, ada 2, ada alas berbentuk lingkaran dan ada selimut berbentuk juring lingkaran. Berarti rumusnya pi R kuadrat yang mewakili lingkaran, yang mewakili selimut itu pi RS. Kalau kamu mau ditarik keluar kayak hukum distributif juga boleh ya, pi R. Di sini R plus S itu boleh. Nah, pi-nya bisa kita pakai 22/7 karena jari-jarinya 21. Berarti 22/7 dikali jari-jarinya 7. Di sini 7 ditambah S-nya belum ada. Nah, S-nya kita cari pakai Pitagoras gitu ya. Nah, jadi penting ini Pitagoras ya. Lebih enak lagi kalau hafal triple Pitagoras. Itu lebih enak. Nah, di sini jari-jarinya 21, tingginya 35. Kita mau cari yang ini. Tulis di sini 21, 35, titik-titik. Ini sama-sama bisa kita bagi 7. 21 bagi 7, 3. 35 bagi 7, 5. 35 temannya berapa? 4. 4 ke bawah tadi bagi, ke atas berarti kali. 4 kali 7, 28. Nah, berarti ini 28 nih. Ya. Nah, kita tinggal coret, berarti 22 dikali 7 tambah 28 itu 35. Nah, dikali 35 itu berarti kita kali biasa ya, 35 kali 22, 017, 017. Berarti 770, atau perkalian 11 juga lebih cepat ya. Jadi, luas permukaan kerucut 770 cm pangkat 2. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.